Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun sedang berbicara dengan Master Sue Chong, dan Tan Yun berkata, utusan ini hanya akan mengatakan dan Anda harus mengingat pernyataan tentang pil obat Anda, ucap dari Tan Yun. Oke, senior, tolong beritahu saya, ucap dari Sue Chong menghormati Tan Yun seperti seorang pemula. Tantai Xuanzong dan semua penguasa di kursi, meskipun mereka tidak tahu apa yang Tan Yun dan Sue Chong bicarakan, tetapi dari perilaku Sue Chong, dapat dilihat bahwa Sue Chong sangat menghormati Tan Yun. Bagaimana mungkin? Utusan Tan masih sangat muda. Mungkinkah keterampilan alkimianya lebih maju daripada Master Sekte Sue? Ranah jiwa janin telah meyakinkan Master Sekte Sue. Ribuan Master Sekte di kursi tidak tenang, dan mereka semua menatap Tan Yun dan keduanya di atas panggung. Di panggung tinggi dari 4 pelelangan, seperti yang diharapkan Sue Chong, Tan Yun berkata dengan suara rendah, mulai sekarang, cukup untuk melihat bahwa Master Sekte Sue telah menyempurnakan semua jenis Zun Pills kelas menengah. Jika saya tidak salah, ada sejenis eliksir yaitu rumput jantung ajaib berusia 1000 tahun pada ramuan yang ditinggalkan oleh patriark Anda. Apakah saya benar? Ucap dari Tan Yun. Ya, senior. Luar biasa, hanya mengandalkan pil obat untuk mengetahui obat dari generasi muda. Sue Chong tampak bersemangat dan membungkuk tiba-tiba, tolong beritahu saya, senior, ucap dari Sue Chong. Tan Yun berkata lagi, rumput jantung ajaib, 5 elemen milik api, dan api itu milik Yin. Obat mujarab ini digunakan sebagai obat mujarab utama, bersama dengan 68 obat mujarab lainnya untuk memperbaiki pil penghancur iblis tingkat tinggi, bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya, tetapi kesulitannya telah meningkat 3 kali lipat. Jika Anda menggunakan rumput hati iblis eliksir berusia 1000 tahun, gunakan bunga pembunuh iblis berusia 1300 tahun sebagai gantinya, saya percaya bahwa dengan keterampilan alkimia Anda, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan pil mulia iblis kelas atas, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, tubuh tua Sue Chong bergetar dan tidak bisa membungkuk, senior, ada sesuatu yang tidak jelas tentang junior ini, tolong beri saya bimbingan, ucap dari Sue Chong. Bicaralah, ucap dari Tan Yun. Senior, 5 elemen bunga iblis pembunuh milik api, tapi api itu milik yang benar-benar berlawanan dengan Yin di api rumput hati iblis. Bisakah ini berhasil disempurnakan? Ucap dari Sue Chong berkata dengan hormat. Tan Yun tersenyum ringan, Master Sekte Sue, Anda benar, bunga iblis pembunuh memang Yin di dalam api, tapi jangan lupa, ada ramuan tingkat 9 dalam resep pil Anda, rumput peri Yin dan Yang. Dengan obat mujarab ini Zong He, mengapa kamu tidak bisa menggunakan bunga pembunuh iblis, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Sue Chong tiba-tiba menamparkan dahinya, dan segera berteriak, terima kasih atas bimbinganmu, junior ini sangat berterima kasih, jika kamu memiliki instruksi di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang bisa dilakukan junior ini, ucap dari Sue Chong. Sama-sama, ucap dari Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, jika tidak ada pertanyaan lain, Master Sekte Sue, silakan datang lagi ke meja, ucap dari Tan Yun. Oke, yang lebih muda generasi patuh, ucap dari Sue Chong. Setelah Sue Chong mengangkat penghalang kedap suara, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya pada Master Sekte dan berkata, semuanya, utusan Tan. Ini benar-benar mempunyai kekuatan alkimia, orang tua ini datang ke Huang Fu Shengzong hari ini, telah mendapatkan manfaat besar, ucap dari Sue Chong. Dengan tawa, Sue Chong menyapu platform lelang dan duduk. Pemeran 5 tubuh kekaguman untuk Tan Yun. Pada saat ini, di seluruh aula, ribuan Master Sekte memandang Tan Yun dan mata mereka berubah. Dalam hati mereka, karena Sue Chong menyebut Tan Yun senior, mereka semua berpikir, mungkinkah Tan Yun adalah maha kuasa yang tak terduga. Yang baru saja menekan alam ke tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Kalau tidak,
bagaimana mungkin dia, seorang murid tingkat ke-9 dari jiwa janin, berada di atas keterampilan alkimia Sue Chong? Siapa Sue Chong? Sue Chong itu adalah area pusat dari pegunungan hukuman surgawi, penguasa sekte pil berbulu, dan juga seorang alkemis terhormat tingkat tinggi. Tantai Xuanzong melemparkan penghalang kedap suara, dan melihat dengan penuh harap, Tan Yun, bagaimana situasinya? Apakah Anda bukan alkemis hebat tingkat suci? Bagaimana Anda bisa memahami masalah pil Mozun tingkat menengah? Ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun melihat ke belakang, dia berkata dengan hormat, lapor kepada Master Sekte, hari itu di Sekte Abadi-Abadi, murid ini menipumu, murid ini benar-benar mendapatkan warisan sejati dari guruku, dan sekarang aku adalah alkemis peringkat suci. Murid tidak mengatakan yang sebenarnya hari itu, karena aku khawatir tentang keterampilan alkimianya, setelah ditemukan oleh musuh, itu tidak baik untuk murid ini, dan murid ini jadi mengatakan bahwa itu milik alkemis Agung Ordo Suci, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri, menggenggam bahu Tan Yun dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara gemetar, apa yang kamu katakan? Kamu dan Ben Master Sekte juga seorang alkemis Ordo Suci, ucap dari Tantai Xuanzong. Iya, Tan Yun mengangguk dengan serius. Hahaha, Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Ada gelombang mengerikan di hati saya, putra Tan Yun ini, sangat muda, sebenarnya adalah seorang alkemis suci. Tuan Sekte ini mengambilnya. Ya Tuhan, aku telah menemukan harta karun. Hahaha, dengan bakat alkimia seperti itu, melihat seluruh benua hukuman surga, sama sekali tidak ada orang kedua yang bisa ditemukan. Menantu yang baik di masa depan, menantu yang baik, gumam dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun dengan penuh arti, Tan Yun, akan ada tempat untukmu di masa depan. Bagus sekali, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik Master Sekte, Tan Yun berkata dengan hormat, Master Sekte, tolong jangan beritahu siapapun tentang pencapaian alkimia muridmu, karena murid ini khawatir akan ada hal yang tidak diinginkan, ucap dari Tan Yun. Jangan khawatir, Master ini tidak akan berbicara dengan orang luar, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong tertawa, mengangkat penghalang kedap suara, kembali ke tempat duduknya, dan berkata, Tan Yun, kamu dapat melanjutkan menjadi tuan rumah, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik Master Sekte, Tan Yun menerima perintah dan berbalik menghadap kembali ke para tamu. Di deretan kursi, seorang pria kekar membungkuk sedikit ke Tan Yun, senior, junior adalah Master Sekte Long Yunzong, Long Aotian, ada beberapa keterampilan pemurnian artefak, ingin bertanya tentang masalah ini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki penelitian tentang peralatan penempaan. Jika tidak, tolong biarkan Master terhormat tingkat menengah senior Anda keluar dan memberikan beberapa petunjuk kepada junior, ucap dari Long Aotian. Ketika Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, dia hendak menginstruksikan Tantai Qian Yuan, yang ada di sampingnya, untuk memanggil kepala kapal Xianmen, namun pada saat Tantai Xuanzong akan bertindak, Tantai Xuanzong tiba-tiba terpana. Keluarlah, jika utusan ini tidak dapat menjawabnya, itu tidak akan terjadi, terlambat untuk menemukan seseorang untukmu, ucap dari Tan Yun. Mungkinkah Tan Yun masih mengerti seni pemurnian? Tantai Xuanzong tercengang lagi dan lagi. Senior yang baik, ucap dari Long Aotian. Long Aotian menukik ke panggung lelang, dan ketika dia membuka mulutnya, cahaya merah muncul dari mulutnya, berubah menjadi tombak Fangtian merah menyala, tergantung di depan Tan Yun. Senior, junior ini telah menyempurnakan beberapa kotak. Heavenly Painted Halberd selalu menjadi produk inferior di antara peralatan terhormat kelas menengah. Saya juga meminta para senior untuk menunjukkan labirin, ucap dari Long Aotian. Tan Yun perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, memegang tombak Fangtian Hua, melihatnya dengan cermat, menimbangnya, dan berkata, tombak Fangtian Hua ini memiliki berat 180.000 kg, jika utusan ini tidak salah, ucap dari Tan Yun. Ya. Long Aotian buru-buru mengangguk dan berkata ya. Tan Yun menambahkan,
dan berkata lagi, dari sini Fang Tianhuaji dapat melihat bahwa meskipun teknik pemurnian Anda terampil, Anda masih bisa mengatakannya di masa lalu. Dan apa yang Anda katakan barusan, beberapa bar yang telah Anda sempurnakan semuanya adalah kelas menengah, maka seharusnya hanya ada satu masalah, ucap dari Tan Yun. Senior, apa masalahnya? Ucap dari Long Aotian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Master Sekte Long, buat hidupmu benar-benar panas dan tunjukkan padaku, ucap dari Tan Yun sambil berpikir. Oke, Long Aotian membuka mulutnya, dan sekelompok api merah terang keluar dari mulutnya, perlahan-lahan terbakar di depan Tan Yun. Senior, hati-hati, suhunya sangat tinggi, ucap dari Long Aotian segera mengingatkannya ketika dia melihat Tan Yun menjulurkan jari dan menjangkau api aslinya sendiri. Tidak masalah, ucap dari Tan Yun. Karena Tan Yun memiliki nyala api Hongmeng di telapak tangan kanannya, dan dia tidak takut pada api sama sekali. Tepat di bawah tatapan kaget para Master Sekte, Tan Yun memasukkan jari telunjuknya ke dalam api, dan setelah merasakannya sebentar, Tan Yun menarik jarinya dan melemparkan tombak Fang Tianhua di tangan kirinya ke Long Aotian. Senior, apakah kamu melihat ada masalah? Ucap dari Long Aotian tersenyum dan tampak hormat. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, hidupmu adalah api yang nyata, dan api tipe api yang kamu gabungkan adalah 3 kali lipat dari api tipe es. Tuan Sekte Long, kamu dapat menggunakan api kehidupan yang nyata untuk membuat senjata bangsawan kelas menengah yang cacat, kamu juga sudah luar biasa, ucap dari Tan Yun. Long Aotian tampak bingung, maksud utusan Tan, apakah ada yang salah dengan api kehidupan junior ini, ucap dari Long Aotian. Kalau tidak, bagaimana menurutmu, ucap dari Tan Yun terdiam. Senior tolong bimbing junior ini, ucap dari Long Aotian buru-buru membungkuk. Tan Yun berkata, ingat, rasio terbaik dari sifat api dan es dalam pemurnian api dan sifat es adalah 2:3. Tentu saja, rasio ini mengacu pada sifat api dan sifat es dengan peringkat yang sama, ucap dari Tan Yun. Apalagi yang Anda katakan, Long Aotian bingung, apa maksudmu? Selama generasi muda memadukan sifat api dan es dari api kehidupan yang sebenarnya, sesuai dengan proporsi yang kamu katakan, dan kemudian gunakan alat pemurnian generasi muda. Jika Anda memiliki pencapaian, apakah Anda dapat memperbaiki senjata terhormat kelas menengah yang memenuhi syarat, ucap dari Long Aotian. Jika Anda percaya, lakukan seperti yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, pelajari perlahan, itu saja, ucap dari Tan Yun melambaikan tangannya. Senior, istirahatkan amarahmu, junior tidak menanyaimu, junior. Tanpa menunggu kata-kata Long Aotian, Tan Yun cemberut dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah memperbaiki kelas menengah lainnya, senjata yang diagungkan, ucap dari Tan Yun. Ya, Long Aotian berkata, artefak mulia kelas Cina lainnya yang memenuhi syarat, ucap dari Long Aotian. Apakah Anda yakin, ucap Tan Yun geli. Junior sudah dikonfirmasi, ucap dari Long Aotian. Lalu setelah itu Long Aotian segera mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Senior, tolong lihatlah, ucap dari Long Aotian. Tidak apa-apa, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda telah dipromosikan menjadi guru yang mulia tingkat menengah, dan itu belum lebih dari 50 tahun, ucap dari Tan Yun. Tubuh kekar Long Aotian bergetar dan berseru, senior, Anda benar-benar luar biasa, Anda dapat melihatnya, ucap dari Long Aotian. Tan Yun menjadi semakin tidak bisa berkata-kata, Tuan Sekte Long, pedang yang kamu buat sama sekali tidak memenuhi standar, dan itu juga lebih rendah. Penilaianmu salah, cepat dan kembali ke sekte, tingkatkan nasibmu sendiri, jika tidak, kamu tidak akan bisa memurnikan senjata kelas menengah yang memenuhi syarat sampai kamu mati, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Long Aotian tidak hanya tidak marah, sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, mendengarkan kata-katamu, lebih baik daripada membaca 10.000 gulungan kanon, junior sangat berterima kasih. Aku juga bertanya pada senior, memiliki waktu di masa depan,
dan dapat datang ke Sekte Junior Long Yunzong untuk duduk dan duduk, ucap dari Long Aotian. Baiklah, saya akan pergi ketika saya punya waktu. Duduklah dulu, kata Tan Yun sambil tersenyum. Oke senior, ucap dari Long Aotian. Setelah Long Aotian menyingkirkan tombak Fang Tian, dia menyapu platform lelang dan mendarat di kursi, duduk dengan tidak stabil dengan penuh semangat. Saya tidak sabar untuk segera kembali ke Long Yunzong dan mulai meningkatkan api kehidupan yang sebenarnya. Tan Yun, kemarilah, ucap dari Tantai Xuanzong tiba-tiba. Mata Tantai Xuanzong panas dan suaranya bergetar, Tuan Sekte ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berjalan mendekat, Tan Yun bisa menebak apa yang akan ditanyakan Tantai Xuanzong, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Tan Yun tahu bahwa orang terlalu pintar sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tantai Xuanzong memasang penghalang kedap suara lagi, dan berkata dengan ekspresi terkejut, apakah kamu masih seorang seniman artefak yang dihormati? Cepat katakan padaku, apa tingkat keahlianmu dalam seni artefak, ucap dari Tantai Xuanzong. Perajin tingkat suci, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Apa, teknik alkimiamu adalah alkemis master peringkat suci, dan teknik peralatanmu juga seorang kultivator peringkat suci, ucap dari Tantai Xuanzong terkejut. Bagaimana mungkin Tantai Xuanzong tidak kaget? Tan Yun telah menanyakan usia Tan Yun, dan Tan Yun mengatakan dia baru berusia 22 tahun. Tan Yun membungkuk, dan kalimat berikutnya membuat Tantai Xuanzong hampir melompat dari kursinya. Lapor kepada Master Sekte, murid ini bukan hanya seorang alkemis tingkat suci, perkakas tingkat suci, tetapi juga jimat tingkat suci dan susunan formasi tingkat suci, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun seperti bom berat yang tak terhitung jumlahnya, dilemparkan ke dalam pikiran Tantai Xuanzong, pikirannya bergetar. 4 langkah suci, konsep apa, ucap dari Tantai Xuanzong. Pencapaian 4 seni suci tidak diragukan lagi sebanding dengan keberadaan 4 kepala dari gerbang Sekte Huanfu, alkemia, formasi, dan jimat. Selain itu, Tan Yun bisa mencapai semuanya. Tantai Xuanzong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ribuan Master Sekte di antara penonton juga tercengang. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Tan Yun dan Tantai Xuanzong, dari tindakan Tantai Xuanzong, dapat dilihat bahwa Master Sekte dari Sekte kuno yang bermartabat dikejutkan oleh rakyatnya sendiri. Tepat ketika para Master Sekte sedang memikirkan satu sama lain, suara Tan Yun menyela pikiran Tantai Xuanzong, Master Sekte, mohon maafkan murid ini karena telah menyembunyikan sebelumnya, dan dalam kompetisi 4 seni Sekte abadi-abadi, alih-alih, murid ini tidak membantu divisi jimat dan divisi formasi pergi berperang. Karena guru murid telah menjelaskan bahwa orang-orang jahat, dan kecuali murid ini bertemu dengan seseorang yang sangat dia percayai, dia bisa mengatakan ini. Dan alasan mengapa murid telah mencapai hari ini adalah karena guru dan orang tuaku membalikkan waktu dan ruang untuk para murid, dan mengajariku 4 teknik peralatan, jimat, formasi, dan alkimia dalam ruang dan waktu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengatakan sesuatu, ini memberitahu Tantai Xuanzong, saya sangat mempercayai Anda, dan saya juga memberitahu Tantai Xuanzong, saya memiliki master yang sangat kuat yang melindungi saya. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya, Tuan Sekte ini mengerti, Anda tidak perlu menjelaskan banyak. Oke, sangat bagus. Huangfu Shengzong saya, merupakan berkah memiliki Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Tantai Xuanzong pikirkan banyak hal. Dia berpikir bahwa Tan Yun pasti akan menjadi salah satu kartu trufnya yang paling menguntungkan ketika Tan Yun menjadi lebih sempurna dalam 4 seni di masa depan, dan bahkan melampaui kepala 4 divisi, yaitu, kepala pil gerbang suci, kepala senjata, jimat, dan formasi. Dan kekuatan ini adalah senjata tajam yang bisa menyatukan keempat divisi ini. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan memberitahu orang luar tentang urusanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Baiklah, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Oke, kamu bisa melanjutkan menjadi tuan rumah,
ucap dari Tantai Xuanzong tersenyum dan duduk. Tantani Xuanzong menatap Tan Yun dan berbalik. Dia tersenyum tulus. Melihat Tan Yun, dia sepertinya melihat masa depan Huang Fu Shengzong. Pada saat ini, sudah larut malam, di malam hari, bulan semakin gelap. Dalam 5 hari berikutnya, Tan Yun menghadapi segala macam pertanyaan dari ribuan penguasa dan menjawab semua pertanyaan yang dia miliki. Tan Yun tampaknya maha tahu dan maha kuasa, yang mengesankan semua penguasa. Matahari terbit. Ribuan master sekte mengucapkan selamat tinggal satu demi satu, dan Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun, Tantai Qianyuan, dan ribuan master sekte, dan terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu. Sebelum master sekte pergi, mereka sekali lagi setuju dengan Tantai Xuanzong bahwa dalam 2 bulan, mereka akan membawa orang untuk membantu Tantai Xuanzong. Di pegunungan di kaki gunung Huang Fu Shengzong, mereka akan memecahkan batu, memotong kayu dan meletakkan batu bata yang akan datang, bersama-sama menempa kota hukuman surgawi terbesar di pegunungan hukuman surgawi. Tantai Xuanzong memberitahu semua penguasa bahwa Tantai Qianyuan bertanggung jawab penuh atas pembangunan kota lapangan hukuman surgawi. Pada saat itu, jika Anda memiliki saran, Anda dapat berdiskusi dengan Tantai Qianyuan. Master Sekte kagum pada Tantai Qianyuan. Meskipun Tantai Qianyuan menyebut dirinya seorang budak tua di depan Tantai Xuanzong, tidak ada penguasa yang bisa melihat ranah kultivasinya. Jelas, di bawah identitas budak lama, dia adalah kekuatan nyata. Di depan gerbang gunung, setelah Tantai Xuanzong menyaksikan Master Sekte pergi, dia melihat kembali ke Tan Yun sambil tersenyum, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, katakan dengan berani, hadiah apapun yang kamu inginkan." Master Sekte akan menyetujuinya, ucap dari Tantai Xuanzong. Kesetiaan adalah berkah dari murid, dan murid tidak berani mengambil pujian, ucap dari Tan Yun membungkuk. Hehehehe. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, tidak perlu berhati-hati di depan Master Sekte ini di masa depan. Di hati Master Sekte ini, Anda lebih berguna daripada para kepala sekte abadi itu. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Katakan saja, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun melihat bahwa Tantai Xuanzong benar-benar ingin menghargai dirinya sendiri dengan mengamati kata-kata dan ekspresinya, daripada menguji apakah dia orang yang sombong. Master Sekte, murid ini menginginkan api dan tipe es, semakin banyak semakin baik, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Apakah kamu ingin api lagi? Ucap dari Tantai Xuanzong memikirkan terakhir kali ketika Tan Yun berada di tanah keabadian, dia menginginkan api. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Tan Yun, Anda tidak memerlukan latihan atau senjata ajaib. Apakah Anda yakin hanya ingin api? Ucap dari Tantai Xuanzong. Saya yakin, dan tentu saja, semakin tinggi api itu, semakin baik, ucap dari Tan Yun. Nah, Tantai Xuanzong berpikir sejenak dan berkata, nah, nanti, Anda akan melewati perintah raja, dan mengirim barisan melalui Sunnah Huang Fu untuk tiba di kantor pusat Xianmen Huang Fu, temukan orang yang bertanggung jawab Tantai Zongde, dan minta dia untuk mengeluarkan api, keluarkan semuanya dan Anda dapat memilih, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun segera menjawab, terima kasih, Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, yang adalah seorang orang berbakat, dan memikirkan putrinya yang berharga, dan berkata, api belaka hanyalah hadiah kecil, tunggu saja. Ketika Anda kembali dari persidangan di Tanah Abadi, Master Sekte ini memiliki hadiah terbesar untuk Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Hadiah terbesar, ucap dari Tan Yun cukup bersemangat. Setelah memasuki alam rahasia, dia membawa Tan Yun dan Tantai Qianyuan ke Huang Fu Shengxing. Tantai Xuanzong kemudian ingin menjelaskan kepada Tantai Qianyuan tentang pembentukan kota Tian Pufang, jadi dia menyuruh Tan Yun pergi ke kantor pusat Huang Fu untuk mendapatkan api, dan bergegas ke puncak raksasa Panlong sesegera mungkin. Oleh karena itu, Tan Yun memasuki formasi teleportasi Huang Fu Sunnah, dia tidak segera mengaktifkan formasi teleportasi, tetapi dengan cepat mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura untuk mengaktifkan formasi transmisi.
Tan Yun awalnya berencana untuk pergi ke Tantai Zhongde sebelum memasuki tanah keabadian dan menanyakan apakah dia telah menemukan api untuk dirinya sendiri. Sekarang, Tan Yun harus terlebih dahulu mendapatkan api atas nama Master Sen Subing, dan kemudian pergi ke Tantai Zhongde untuk bertanya untuk api dalam identitas aslinya. Kota Xianmenfang dibangun di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan 3 kali lebih besar dari kota Neimenfang. Rumah lelang kantor pusat Huangfu setinggi 1000 kaki dan memiliki 18 lantai, yang sangat megah. Terakhir kali Tan Yun mengambil identitas Master Sen Subing, untuk pergi ke Xianmen Danmai untuk menyelamatkan Sen Subing, Tan Yun pergi ke Danmai melalui susunan teleportasi kantor pusat Huangfu. Oleh karena itu, dia sangat jelas tahu tentang struktur Huangfu. Di kantor pusat, pada saat ini, tepat ketika Tan Yun berjalan keluar ruangan dengan susunan teleportasi di sisi kiri lobi di lantai pertama kantor pusat Huangfu, ada seorang murid perempuan yang cantik dengan senyum profesional di wajahnya, yang menyapanya, "Halo, tamu terhormat, saya akan pergi. Pelelangan akan diadakan pada akhir bulan." Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, suara lelaki tua itu keluar dari mulut Tan Yun, "Orang tua di sini untuk mencari Delao, apakah ada?" ucap dari Tan Yun. "Bolehkah saya bertanya siapa nama tamu terhormat ini? Juga, apakah Anda dan Delao punya janji?" ucap dari wanita itu. "Saya sangat akrab dengan Delao, jadi tidak perlu membuat janji." Tan Yun kolot, tidak diragukan lagi. "Tuntun saja," ucap dari Tan Yun. "Oke, silakan datang bersamaku," ucap dari wanita itu. Dengan wanita yang memimpin, Tan Yun datang ke lantai 18, di luar akot yang indah. "Dong, dong, dong," murid perempuan itu mengetuk pintu dengan lembut. "Tetua De, seorang senior ingin melihat Anda," ucap dari wanita itu. "Tolong masuk cepat," ucap dari Tantai Zhongde mengundang Tan Yun ke dalam kesepakatan. "Dan duduk." Tantai Zhongde tersenyum dan menuangkan segelas anggur roh untuk Tan Yun, "Senior, sudah lebih dari setahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal terakhir kali. Anda adalah orang yang sangat sibuk," ucap dari Tantai Xuanzong. "Hehehe." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tidak, lelaki tua ini mengetahui dari muridku bahwa kamu telah dipromosikan di sini, dan aku datang ke sini untuk menemukanmu. Oh, dan juga, terakhir kali kamu meminta Subing untuk menyerahkan 3 jenis api pesanan super atribut es kepada lelaki tua itu, Wu Bingtian, dia telah memberikannya kepada lelaki tua ini," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, di antara jari-jari Tantai Zhongde, cincin penyimpanannya menyala, dan sekelompok api oranye merah setinggi 1 kaki ditangguhkan di depan Tan Yun. Nyala api itu diselimuti oleh lapisan pesona, membuat suhu nyala api tidak dapat dilepaskan. Segera, ada sekelompok api lagi. Api cian setinggi 2 kaki dikeluarkan dari cincin penyimpanan dan menari di depan Tan Yun. Tan Yun melihat nyala api oranye merah, wajahnya sangat gembira, atribut es rendah benih api sub peringkat kelas api Yin Xuan Ekstrim, tidak buruk. Kemudian, Tan Yun melihat api cian dan tertawa lebih keras lagi, atribut api benih api sub rank kelas menengah Qingling True Fire. Orang tua ini adalah cara yang baik. Qingling True Fire adalah roh surga dan bumi yang langka, saya tidak berharap Anda mendapatkannya, ucap dari Tan Yun. Tantai Zhongde berkata sambil tersenyum, "Ketika aku melakukan sesuatu untuk senior, junior secara alami akan melakukan yang terbaik," ucap dari Tantai Zhongde. Setelah itu, Tan Yun dan Tantai Zhongde mengobrol dan tertawa selama setengah jam dan pergi. Sebelum pergi, Tantai Zhongde memberitahu Tan Yun bahwa orang-orang dari kantor pusat Huangfu telah menemukan tipe es bermutu tinggi ya di alam rahasia. Zunji Fire Benih, api suci Nirvana. Tetapi karena api ya Zunji tingkat tinggi memiliki kebijaksanaan, akan membutuhkan beberapa waktu untuk menangkapnya, jadi Tantai Zhongde memberitahu Tan Yun bahwa setelah menangkapnya, dia akan mengirimkannya secara langsung di tempat Sen Subing. Tan Yun bisa mengambilnya pada saat itu. Ketika Tan Yun dan Tantai Zhongde berdagang, mereka mengatakan bahwa tidak peduli seberapa tinggi api yang Tantai Zhongde keluarkan, dia juga akan memiliki pil yang sama berharganya untuk ditukar dengannya.
Ketika Yun pergi, dia berjanji bahwa ketika dia menerima api suci Nirvana, dia pasti akan mengirim dan Fang. Kemudian, Tan Yun berkata bahwa dia akan pergi ke pintu dalam untuk mengunjungi murid kesayangannya, Sen Subing. Tantai Zongde mengirim Tan Yun ke lantai pertama, sebuah ruangan dengan susunan teleportasi yang mengarah ke Huang Fu Sunnah dari pintu dalam. Tan Yun ada di kamar dan menunggu sampai Tantai Zongde naik ke atas dan pergi, dan sesaat kemudian, dia dengan cepat melepas kain kasa penyu dan melangkah keluar dari formasi teleportasi. Yang menerima Tan Yun masih murid perempuan sebelumnya, Tan Yun memberitahu murid perempuan bahwa dia telah diperintahkan oleh raja untuk datang, dan setelah mencari Tantai Zongde, murid perempuan itu membawa Tan Yun ke akot di lantai 18. Setelah Tan Yun menjelaskan niatnya, Tantai Zongde memuji Tan Yun, mengatakan bahwa Master Sekte selalu menyebutkan hal-hal baik Tan Yun di depannya. Mendengar ini, Tan Yun secara alami tersanjung. Kemudian, Tantai Zongde pertama-tama mengeluarkan bola api kelas atas atribut api harta karun, Zian Ling Huo, dan bola api kelas atas atribut es, api nyata Lingbing, dan memberikannya kepada Tan Yun. Dikatakan bahwa kedua jenis api ini adalah penampilan luar biasa Tan Yun di tanah keabadian, dan raja memberi penghargaan kepada mereka. Kemudian, Tantai Zongde dengan menyesal memberitahu Tan Yun bahwa dia hanya memiliki beberapa benih api spiritual yang tersisa di tangannya. Tan Yun diberi dua pilihan, baik untuk mendapatkan hadiah nanti, atau untuk mendapatkan api spiritual. Tan Yun berpikir bahwa Hongmeng Flame dan Hongmeng Bingyan saat ini, jika Anda ingin maju, api tingkat roh juga merupakan hal yang hambar, jadi dia memberitahu Tantai Zongde bahwa dia akan mendapatkan api di masa depan, dan kemudian dia akan menerima penghargaan. Tan Yun mengambil dua jenis api yang dia dapatkan, dan pergi dengan cukup puas. Setelah kembali ke pintu bagian dalam Huang Fu Sengsing melalui susunan teleportasi, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju puncak raksasa naga melingkar 800 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang dari lautan awan yang luas ke puncak-puncak raksasa naga melingkar. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian berjalan ringan di samping Tan Yun dan bertanya kepada Tan Yun di mana dia selama ini. Tan Yun kemudian memberi tahu ketiga wanita itu bahwa ada banyak mata di puncak, dan saya akan membicarakannya nanti. Setelah ketiga wanita itu mengungkapkan pemahaman mereka, mereka mengetahui dari ketiga wanita itu bahwa baru setengah jam yang lalu, kompetisi 9 Vena telah berakhir. Diam semuanya, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Di gedung giok, dia berdiri, giginya mulai dengan lembut, dan suara yang menyenangkan terdengar. Menurut aturan kompetisi besar 9 divisi, orang yang menjadi yang teratas akan membawa 50 orang di divisinya yang akan diuji di tanah keabadian. Selain kuota dasar untuk pelatihan, 200 kuota tambahan akan ditambahkan. Untuk orang peringkat kedua, pulsa dapat dibagi menjadi 100 kuota. Yang ketiga, pulsa akan dibagi menjadi 80 kuota. Yang keempat, pulsa akan dibagi menjadi 6 kuota lagi. 10 tempat. Yang kelima, pulsa dibagi menjadi 50 tempat, keenam, pulsa dibagi menjadi 30 tempat. Yang ketujuh, denyut nadi dibagi menjadi 20 tempat, kedelapan, denyut nadi dibagi menjadi 10 tempat. Kepala mengumumkan bahwa sejak Tan Yun memenangkan posisi teratas dan Mu Mengyi berada di urutan ketiga, divisi alkemia memiliki 330 tempat. Sue Zian adalah yang kedua, dan 5 jiwa dan 1 garis keturunan memiliki 150 tempat. Kesinyi keempat, garis keturunan jiwa suci memenangkan 110 tempat. Huang Fu Tingfeng kelima, garis keturunan Fu dianugerahi 100 tempat. Xiao Qingxuan berada di urutan ke-6, Sangguan Bingbing berada di urutan ke-7, Jun Buping berada di urutan ke-8, dan garis keturunan jiwa kuno dianugerahi 110 tempat, dan Vena artefak. Ada 50 tempat dasar untuk setiap divisi, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.